Mohon izin Pak, agak majuan ke depan Pak. Kenapa Pak? Ada gajah Pak. Mendaki gunung di Rinjani. Jalan aja, jangan lari. Yuk tonton ocehan ini. Biar alam tetap lestari. Ocehan, obrolan cerita hutan dan lingkungan. Pantun saya tentang alam lestari tadi sesuai dengan bintang tamu kita pada hari ini, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Bapak Wiratno. Apa kabar Bapak? Baik Mbak, siap. Salam sehat ya. Salam sehat, semangat sukses ya Pak ya. Di masa pandemi gini nih Pak, gimana Pak tips Bapak supaya tetap bugar, sehat? Iya, harus cukup berolahraga dan cukup istirahat. Iya. Dan olahraga berarti menghirup udara segar. Di Jakarta ini di bawah pohon-pohon hutan kota itu yang paling keren. Tetap harus dilestarikan juga ya Pak hutan. Hutan kota ya, Kota dan di sana kita. banyak sekali burung-burung yang hidup bersama kita dan mereka punya hak hidup dengan kita. Nah, Pak Wir ini menurut saya pribadi merupakan dirjen yang gemar menulis. Sudah banyak karya tulisnya yang dijadikan buku ya Pak ya? Iya, Sudah berapa banyak buku nih Pak? mungkin ada 12 Sudah, buku wah ya. keren. Iya. Sejak tahun 94. Sejak tahun 94 sudah aktif Ya. menulis buku ya Pak ya? Ya, ini buku saya nih. Yang ini buku-buku yang saya tulis. Ini sejak dulu. Ya, ini tentang Gunung Gede pertama kali. Ini juga. Jadi selama saya bekerja, saya selalu meninggalkan catatan dalam bentuk buku. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir Pak, Iya. kumpulannya ya Pak ya? Iya, 15 tahun. 15 tahun. Kemudian Pak, dari semua buku yang Bapak tulis, mana yang paling berkesan di hati Bapak nih? Buku sebetulnya adalah cara untuk menghentikan waktu. Iya. Jadi kalau saya di NTT 2 tahun, Ya. jadi Kepala Balai Besar KSDA, saya bercerita tentang situasi kerja di sana, alamnya, budayanya. Selalu setiap buku mempunyai historis dan sifat yang sangat spesial. Kemudian Pak, saya tuh pernah lihat judul buku Bapak Tersesat di Jalan yang Benar. Judulnya aja udah keren banget, bikin penasaran. Nah bisa diceritakan nggak tuh Pak bukunya? Kalau di tentang toko apa, Pak? buku itu dimasuk di kumpulan buku-buku sastra. Wah mereka keren banget. mereka keliru Keren karena judulnya tentang agak judul buku harus ikonik, orang Iya. apa sih orang ingin tahu ya. Artinya bahwa kita ini orang yang bekerja di lingkungan sebetulnya itu jalan yang benar, tapi dia bisa lost, dia bisa tersesat kalau dia hasil kerjanya tidak bermanfaat untuk alam dan untuk kemanusiaan. Sebetulnya message dari buku itu. Oh, nah waktu itu Bapak Keren sedang nggak? bertugas di mana tuh Pak? Saya masa menulis buku itu tahun 2000, saya baru selesai di Kepala Unit KSDA Jogja dan saya dipinjam oleh satu lembaga internasional namanya Conservation International. Konservasi itu sebenarnya apa sih Pak? Menurut Webster Dictionary dia adalah sustainable utilization, jadi pemanfaatan yang lestari. Lestari berarti ada unsur-unsur kalau mau melestarikan sesuatu berarti mengambilnya harus hati-hati. Konservasi itu ada salamnya ya Pak ya? Ah, Gimana tuh Pak? Salam konservasi Pak. Ya, salam konservasi. Huha, huha, huha. Huha itu masuknya biar kita Gimana tuh Pak? bersemangat. Biar semangat. Ya, kan kita punya Mars Rimbawan, sekarang salam konservasi saya adalah huha. Itu masuknya biar mengeluarkan semua yang di tenggorokan ini, keluar semua virus-virusnya. Oke Pak. Keluarkan dengan berteriak huha. Bekerja juga jadi semangat ya Pak ya? Semangat, iya. Terus melestarikan alam jadi semangat juga Pak. Pak, mohon izin Pak, agak majuan ke depan Pak. Kenapa Pak? Ada gajah Pak. Ya. Gimana Ini nih Pak, gajah. menurut Bapak nih background di belakang nih Pak? Bagus ini. Gajah Sumatera kita, saya cerita itu 50% itu ada di Aceh. Kemarin saya baru pulang dari Wekambas Oke Pak. dan di sana ada kira-kira 180 ekor gajah liar Oh. di dalam kawasan Taman Nasional luasnya 125.000 hektar kira-kira. Oke. Selain di situ ada macam-macam binatang lain ya. Iya. Nah, gajah ini juga penting dilestarikan karena dia itu ada gajah berarti hutannya masih utuh sebetulnya. Ada orang hutan berarti hutannya masih utuh. Iya.
Terus Pak, ada cerita pilu nggak Pak dari gajah tuh? Ini binatang kita banyak sekali kena jerat, maka saya menghimbau kepada masyarakat dan desa-desa di sekitar kawasan kita. Kita punya 6.400 lebih desa yang berbatasan dengan kawasan konservasi yang luasnya 27 juta hektar. Kalau di peta 20 juta hektar kawasan konservasi itu, kalau di Eropa itu seluas Inggris Raya itu. Kalau dikumpulkan sangat luas sekali. Iya Pak. Sumber daya alam kita luar biasa. Ya. Nah, kisah sedih di Baikambas adalah seorang gajah Erin namanya. Gajah Erin ini sekarang umurnya 9 tahun. Sudah 9 tahun. Ya, tapi dia dulu waktu kecil, Ya. dia kena jerat persis di belalai, ujung belalainya. Oh. Sehingga dia ditinggalkan kelompoknya. Oh, Ya, kadang-kadang kalau sudah lama gitu, kelompoknya meninggalkan dia. Lalu dia ditolong oleh staf Taman Nasional, tapi belalainya harus dioperasi, dipotong. Nah, belalai gajah itu seperti tangan kita untuk mengambil makanan. Jadi fungsinya seperti ini. Nah, belalainya Erin terpotong sehingga akhirnya seperti kita nggak mempunyai telapak tangan. Ya. Nah, sekarang sejak itu dia dikawal oleh staf kita namanya Sukowiono, ya, luar biasa. Sukowiono menemani Erin sampai umurnya dari 3 tahun sampai 9 tahun, udah hampir 6 tahun. Erin sekarang dia belajar ngambil rumput itu pakai belalainya seperti gini. Oh, itu yang di Taman Nasional Waikambas ya di Pak Waikambas, ya? Nah, waktu itu kita sempat bikin juga tuh Pak video di Taman Nasional Waikambas. Dan sekarang alhamdulillah Pak viewernya udah 32.000 Pak. Wow, keren banget ya Pak. Tepuk tangan dong. Waktu itu kita ngajak teman-teman Bako Humas kementerian dan lembaga di Indonesia gitu Pak. Terus Pak ini Pak kalau di depan gajah kan ada harimau Pak. Kalau iya ada harimau. Kita udah kehilangan harimau Bali ya. Satu subspesies itu mungkin tahun 50 dan harimau Jawa itu udah hilang tahun 80. Ini yang terakhir adalah harimau Sumatera. Ya, harimau Sumatera ini juga mengalami nasib yang sama. Mereka kena jerat dan seterusnya. Barusan kemarin kita melepas liarkan seorang harimau Sumatera betina umur 2,5 tahun ya. Cui Niang dari Lubuk Alung di Sumatera Barat ya. Dia bisa diselamatkan dari jerat itu dan dilepas liarkan, bahkan memakai helikopter dari Kementerian Pertahanan. Gitu. Diangkut dari Sumatera Barat di Dharmasraya ke satu tempat di Taman Nasional Kerinci Sebelat. Oh, Taman Nasional Kerinci Sebelat. Kemudian dia dikasih apa? Dikasih GPS kalung dari GPS yang baterainya kira-kira 2 tahun dan saya dilapori dia sudah lari kira-kira 2,5 kilo. Oh, sudah hidup bebas di alamnya ya Pak ya? Dan dia pergi kemananya bisa kita pantau. Kayaknya sih dia masih berputar-putar di sekitar ada danau di situ di dalam hutan itu. Ya, itu juga merupakan keberhasilan konservasi kita ya Pak konservasi. Sebelumnya juga beberapa bulan yang lalu si Corina juga kena jerat. Oh, terkena jerat juga. Kena jerat juga dan kita lepas liarkan di Semenanjung Kampar di Riau di hutan rawa gambut. Dan masih bisa dipantau sampai sekarang itu kalau Corina dia bergerak sampai 30 kilo kemana-mana keliling. Terus Pak syaratnya apa sih Pak sampai bisa dilepas liarkan kembali Pak? Iya ada direhabilitasi kalau harimau Sumatera kita dibantu oleh Yayasan Arsari itu di Dharmasraya. Nah, jadi diperiksa semua tubuhnya lalu lukanya diobati. Yang menarik adalah sebetulnya binatang liar ini dia cepat recover. Kalau kena jerat asal tidak sampai tembus ke tulang, jeratnya ini kan dari baja. Itu dia bisa recover cepat. Corina ini dalam 3 minggu dia udah pulih kembali seperti nggak kena luka dan yang penting dia tidak harus dipotong kakinya. Kalau dipotong seperti yang terjadi satu harimau Batuah yang di Lembaga Konservasi Lembah Hijau di Lampung, dia masih produktif. Saya dengar kabar dia mempunyai anak. Wah, keren banget. Dan anaknya nanti dilepas liarkan juga. Seperti di Barumunagari, Lembaga Konservasi di Tapanuli, ya di Padang Lawas juga itu si Monang
betina, dia punya anak 2 Wah. sekarang. Dan anaknya sudah dewasa dan rencana kita lepas liarkan ke alam. Oke, keren banget ya Pak ya. Tapi saya ingin tidak ada jerat lagi di dalam iya. hutan. Iya. Korbannya bisa binatang dan bisa orang yang masuk hutan itu juga. Oke Pak. Terus nih Pak, kalau di samping saya ini macan ya Pak? Di Jawa kita masih punya macan tutul Macan tutul. dan macan kumbang di Oke. hutan-hutan. Nah, itu harus dijaga betul. Oh. Ya, kalau dia tidak masuk ke desa penyangga, berarti dia di dalam cukup pakan. Maka harimau, ada rusa, ada babi hutan, ada macam-macam itu keseimbangan alam yang harus dijaga. Oh. Ya, sumber makannya juga harus cukup. Iya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengedukasi gitu Pak, anak-anak kita gitu kan Pak, untuk melihat satwa secara langsung kan bisa Kebun binatang. Kebun binatang ya Pak Iya. ya, di kebun binatang. Di kebun binatang, lalu di taman safari dia punya tempat yang lebih luas, dan sekarang orang di lembaga konservasi nanti kita izinkan orang bisa melihat binatang liar di space yang lebih luas sehingga dia bisa bergerak. Ya, seperti harimau di Tambling, Ya. itu dia space-nya sangat luas sehingga ekor harimau bisa lari-larian seperti dalam hutan. Iya. Nah, badak Sumatera yang dikembangkan di Sumatran Rhino Sanctuary di Bekambas bersama Yayasan Badak Indonesia, dia juga setiap pagi dilepas liarkan di dalam hutan tapi dipagarin. Oh. Iya, iya. Sehingga seolah-olah dia makanannya sudah seperti alami waktu dia tidak dipagar. Iya, iya. Tapi sore dengan pengasuhnya dia balik lagi Oh. Iya, ke kandang untuk diperiksa dan seterusnya, kesehatan. Oke Pak. Tadi kan udah cerita gajah, harimau, macan. Nah, kan kemarin tuh saya dengar kabar tentang ditemukannya kembali burung endemik Kalimantan ya Pak ya, setelah Iya. 170 tahunan hilang. Ya, burung pelanduk Kalimantan. Jadi Burung kemungkinan kita menemukan yang kita anggap hilang atau sudah punah itu besar. Kemungkinan ditemukan spesies baru, flora faunanya itu juga sangat besar. Nah, yang kemarin kita memang dengan Swiss Winasis dia mengembangkan yang disebut citizen science. Jadi keterlibatan masyarakat dengan untuk ikut mengamati dan melaporkan, yang disebut masyarakat melapor, MAME, program saya MAME lah. Swiss sudah intensif dengan menerbitkan sebuah buku Atlas Indonesia ini, Atlas Burung ya. Atlas burung. Atlas Burung Indonesia ini Sudah dibukukan juga ya Pak? sudah ini, dan ini saya kira menarik sekali temuan-temuan ya, temuan-temuan burung, dan banyak sekali yang mestinya dia di daerah dataran rendah, habitatnya sudah naik ke gunung. Ini itu menarik pertanda juga apa tuh, Pak? temuan-temuan. Aku nggak tahu. Kemungkinan ini ada perubahan iklim atau ada perburuan. Kalau binatang merasa nggak nyaman di satu tempat, dia pasti cari tempat yang lebih aman. Oke. Ya, nah menarik lagi Ya. di desa Jatimulyo di Kulon Progo itu dibuatlah peraturan desa larangan menembak burung. Oh, keren. Setahun kemudian banyak sekali burung datang ke Jatimulyo ini, Iya. dan Jatimulyo ini menjadi desa wisata Wah, karena burung. Artinya binatang itu tahu tempat-tempat yang manusia menyayangi dia akan ke situ. Pak, kabarnya ada museum konservasi di Bogor ya Pak ya? Ya. Ya, ada apa aja tuh Pak di sana Pak? Museum ini dibangun oleh namanya Pak Panji Yudhistira. Dia seorang purna tugas 10 tahun yang lalu, dan dia menceritakan kembali sejarah konservasi alam. Nah, di situ kita bisa tahu sejarah 5 taman nasional pertama, bahkan sejarah 55 kawasan konservasi pertama yang ditetapkan zaman Belanda. Ini buku sketsa sejarah ya. Ini tulisannya Pak Panji. Di sini diceritakan semua sejarah lahirnya kawasan konservasi pertama, lalu juga di masa itu abad 19 cendrawasih kita diburu ratusan ekor tiap tahun, diekspor ke Eropa untuk fashion show di Eropa, di Amerika ya. Itu miris sekali. Ini menarik Pak Panji, dan nanti di museum itu akan kita saksikan sejarah historiografi tentang nature conservation. Jadi sebetulnya kontribusi konservasi
itu juga dari para sultan. Nah, ini jadinya kita dapat lah ini yang 54 taman nasional ya. Ini Wah, taman nasional kita ada 54 ya Pak? Iya, 54. Ini taman nasional aja 16 juta hektar. 16 Sisanya juta cagar hektar. alam, suaka marga satwa, taman wisata alam. Oh. Terus Luas sekali. iya. Seperti itu. Kapan-kapan kita tim podcast juga diajak ya Pak ya? Mengunjungi Iya, taman pasti nasional. diajak. Biar teman-teman di rumah nih pada tahu nih keindahan Iya. taman nasional yang dimiliki Indonesia. Boleh. Indonesia memiliki Iya. 54 taman nasional ya Pak ya? Ya, 16 juta hektar. 16 juta Sangat hektar. luas. Nah, Pak, di musim pandemi kayak gini nih Pak, taman nasional gimana Pak kabarnya Pak? Dibuka tapi dengan menyesuaikan Protokol data dari selain protokol kesehatan juga ditentukan oleh data yang diberikan dari Satgas Covid daerah. Kalau misalkan merah ya kita full stop ditutup. Iya. Kalau kuning kita mulai dengan 20%. Oke. Jadi pengunjungnya diatur dengan protokol pengunjungnya diatur Covid. ya, Pak ya. Jadi nggak jumlahnya nggak langsung brek rame-rame ya, orang ya, gitu ya betul. Pak ya. Jumlahnya diatur. Jumlahnya ya. diatur ya Pak. Ya, dan yang menarik ketika Covid ini, Ya. ketika full ditutup, Ya. binatangnya banyak yang keluar. Hmm. Di Baluran tuh dipantau itu banyak sekali kerbau, ratusan, ribuan, rusa dan banteng. Kayaknya mereka itu bingung kan? Iya. Kok ini kok nggak ada manusia ya, kemana manusianya gitu. Mereka cari-cari itu. Kira-kira begitu. Iya, Pak, ya. Di Baluran kan savana. Iya, Baluran. Berarti konservasi itu adalah sebuah hal yang besar ya Pak ya, yang harus kita jadikan momen. Iya. Nah, makanya kenapa ada Hari Konservasi Alam Nasional ya Pak ya. Iya. Agar konservasi alam, menjaga alam, ya, menyayangi alam, ya, mengeksploitasi alam dengan hati-hati itu menjadi cara pandang, cara hidup kita. Ya, kita di kehidupan sehari-hari kan mulai dari mengelola sampah, memisahkan sampah, ya listriknya harus kita batasi pemakaian itu kan juga ada RD yang harus mematikan listrik pada satu tempat dan seterusnya. Jadi sebetulnya Hari Konservasi Alam itu adalah simbol dari gerakan kita bersama untuk lebih mencintai dan menyayangi alam. Kan bumi ini satu-satunya planet yang tempat tinggal ras manusia bisa hidup. Oke. Di seluruh belantara semesta ini nggak ada yang bisa seperti bumi. Iya. Belum ada, belum ya, ketemu. Pak. Diperingatinnya setiap 10 Agustus ya Pak ya? 10 ya? 10 Agustus ya Pak ya? Ya. Kemudian Pak, HKN tahun ini rencananya di mana Pak? Di Pantai Lasiana, Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang. Oh, di Kupang Pak. Saya sudah meninjau di sana. Kenapa di sana? Karena juga NTT sedang dikembangkan, ya Labuan Bajo memang salah satu destinasi super prioritas, tapi juga karena NTT itu menyatunya antara nature and culture. Maka temanya nature and culture. Oh, tema HKN tahun ini ya Pak? Iya. Nature to culture ya Pak ya? Iya. Oke, di Nature NTT. and culture. Nanti bagus sekali dan dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten semua. Iya. Itu luar biasa. Iya, podcast di sana keren juga Pak ya. Pasti Aduh, nanti jadi diundang. nanti podcast bisa di mana-mana nih ya Pak ya. Bisa. Konsepnya sekarang kan not work from home, tapi work from anywhere. Oke Pak. Anywhere you stay, when you have a sinyal, Wah. you can work, Oke. you can contribute. Pak, kemudian Pak, generasi konservasi Indonesia sekarang seperti apa nih Pak? Banyak gerakan baru ya, gerakan baru. Konservasi alam itu bukan project, dia way of life gitu ya. Dan itu menjadi gerakan dan sekarang udah nyata di era digital ini ya, generasi Z ini mereka selalu share apa yang dia tahu dan mereka kerjakan hubungannya dengan alam dan itu sangat bagus juga ya. Dan misalkan melalui medsos ya. Saya sendiri medsos saya hampir 5.000 follower. Jadi kalau sekali saya upload itu 5.000 orang akan dapat informasi. Oke. Dan ini kecepatan ini tidak pernah terbayangkan dulu, mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu tentang distribusi informasi ini. Iya, dan kebijakan konservasi. Iya. Betul. Iya Pak. Nah, Bapak kan menjadi Dirjen KSDAE sejak 2017 ya Pak ya. Berarti sudah sekitar 4 tahun Bapak menjadi Dirjen KSDAE. Nah, ada keresahan nggak bagi Bapak dan apa PR Bapak? PR yang besar sebetulnya adalah menyadartaukan masyarakat
Saya masih sedih kalau ada berita tentang jerat ya, atau kesejahteraan satwa liar terancam atau kerusakan penebangan pohon. Ya, sekarang itu tantangan saya kira untuk pengganti saya nanti, ya siapapun itu. Ya tantangannya adalah kita bekerja di lapangan. Saya punya 10.000 pegawai. Wah, 10.000 pegawai yang bekerja 6.000 di lapangan. ASN, 6.000 lebih, 6.500 ASN, 3.500-nya non ASN, dan non ASN itu masyarakat. Dan gerakan baru yang optimis adalah masyarakat ikut menjaga kawasan konservasi yang disebut dengan kemitraan konservasi. Saya sampai saat ini sudah 280.000 hektar Ya. kawasan konservasi yang dikelola masyarakat karena mereka miskin dan mereka turut menjaga kawasan konservasi itu, termasuk melaporkan kalau ada jerat, ada perburuan, ada illegal logging, ada perambahan baru. Oh, jadi dilaporkan ke Bapak ya. Nah, Iya. tadi medsosnya Bapak apa sih Pak tuh ngomong-ngomong Pak, biar teman-teman nih yang lain bisa nge-follow IG mungkin ya Pak. IG Bapak apa Pak? IG saya Inung Wiratno kalau nggak salah. Inung Wiratno. YouTube saya juga Inung Wiratno. Oh, ada YouTube-nya juga, keren. Yes, ya. Kalau KSDA adalah konservasi underscore KSDAE ya. Nah, ya. Silakan Iya, jadi teman-teman bisa mengikuti. nge-follow ya, bisa nge-follow. Iya, betul. Ya Pak, HKN kan diperingati setiap tanggal 10 Agustus ya Pak. Iya. Sekarang bulan Maret. Ya. Masih ada waktu ya Pak ya, di beberapa waktu, bulan. Nah itu iya. Rotu HKAN-nya itu apa saja tuh Pak kegiatannya Pak selama Iya, Rotu HKAN? UPT KSDA maupun Taman Nasional saya minta untuk upload di medsosnya Iya. kegiatan-kegiatan apapun yang menuju HKAN ya. Bisa membersihkan jerat, ada yang kemitraan konservasi, menanam, pemulihan ekosistem, edukasi konservasi kepada masyarakat ya, membuat buku, jadi macam-macam. Lomba foto seperti Lomba ini ya. foto. Nah, ini petualangan alam Indonesia ini saya kira lomba foto Roto ke HKN tahun ini bagus sekali ini. Ya, ini nanti saya kira akan dilombakan juga. Semuanya tentang alam, nature. Nature. Oke. Nature talk. Keren-keren Ya. Pak. Iya, bagus-bagus ini alam kita semuanya. Oh, cantiknya. Ini Ini yang di lokasinya di Taman Nasional. Taman Nasional, di Taman Wisata Alam ya, Di kawasan konservasi kita iya, ya Pak ya. iya. Dan itu juga ada tema masyarakat. Mungkin saya tidak tahu kalau bisa membuat lomba film dokumenter ya. Oh, iya. Itu menarik sekali. Iya, untuk Film melatih kreativitas dokumenter. dan inovasi Iya, masyarakat aja. masyarakat ya Pak. ya. Atau lomba film memakai gadget. Jadi itu ya, coba bertemakan konservasi. Oke. Dan spirit dan semangat kita bisa berubah dan kita bisa mungkin kita akan hidup dengan COVID dalam waktu yang lama dan itu merubah pola hidup kita. Iya Pak. Nah kalau di rumah nih Pak, teman-teman melakukan konservasi dengan cara apa ya Pak? Bisa dengan pengelolaan sampah, konservasi energi listrik yang minimum, kemudian memakai less plastik ya. Oh, less plastik. Sekarang plastik itu kita sudah terbiasa memakai tumbler, ya itu kan contoh-contoh nyata ya. Start from yourself. Oke. Hashtagnya itu start from Start yourself. from yourself. Start from small. Ada pesan Pak untuk teman-teman di rumah Pak? Saya pesan kepada teman-teman orang muda Indonesia dan seluruh masyarakat di tanah air untuk selalu menjaga alam, mulai dari rumah sendiri dengan cara hidup yang lebih green, ya, dan juga menghargai alam dengan berwisata yang bertanggung jawab. Wisata yang bertanggung Ya, jawab. yaitu zero waste, zero plastic, zero accident, ya. Zero waste, zero plastic, zero accident, dan menumbuhkan kesadaran kecintaan akan tanah air. Ini yang paling penting, ya. Dan itu bisa dilakukan di mana saja. Tidak usah berwisata di luar negeri, ya. Kalau yang di Jawa Timur ada Baluran, ada Alas Purwo, ada Kawah Ijen, ada Gunung Bromo Tengger Semeru. Di Jawa Tengah ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu, ada Karimun Jawa. Di Jawa Barat ada Gunung Gede, Halimun, Ujung Kulon, dan macam-macam ya. Jadi sebetulnya mencintai tanah air itu dengan cara
menghargai alam dan dengan cara menikmati alam itu dengan cara yang bertanggung jawab dan lebih bertanggung jawab. Saya kira itu pesan dari saya untuk orang muda Indonesia dan menggunakan medsos secara bertanggung jawab. Iya. Baik Pak, senang banget Pak bisa ngoceh dengan Dirjen KSDAE di hari ini. Ocehan Pak, Ocehan. obrolan cerita hutan dan lingkungan. Oh keren, tepuk tangan. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Semoga konservasi Indonesia bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Salam untuk rekan-rekan semua ya Pak ya. Terima kasih kepada Pak Wir dan rekan-rekan. Salam konservasi. Huha, huha, huha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow. Ocehan, obrolan cerita hutan dan lingkungan.